selamat datang, Siva. Terima kasih sudah, meluangkan waktunya untuk sharing kepada, teman-teman, peserta di YouTube ini. Kita mungkin awal kenalan dulu ya. Nah, Siva ini, lulus LPDP tahun berapa? Saya lulus LPDP tahap 2 itu tahun 2022, Pak. Pengumumannya 22. kemarin tanggal 11 November. Berapa kali daftar LPDP? Daftar LPDP kebetulan untuk yang pertama kalinya kemarin dan alhamdulillah langsung dapat rezeki untuk diterima. Langsung berhasil. Oh, Mm. oke. Sebelumnya udah pernah apply beasiswa yang lain? Pernah, Pak. Tapi itu pada saat saya di Pare, waktu lagi belajar bahasa Inggris di Kediri itu, sempat ikut beasiswa AAS, tapi nggak diteruskan karena memang waktunya agak mepet juga. Kebetulan waktu itu dapat informasinya mepet pas mau penutupan. Terus juga sempat ikut chevening, tapi ya tidak lolos. Oh, oke. Artinya LPDP ini memang LPDP yang pertama, tetapi Mm, bukan berarti apply pertama langsung, tapi sebelumnya udah ada riwayat daftar beasiswa begitu ya? iya, Oke, sudah pernah ada, Pak. Betul. baik. Mungkin kita akan coba ngobrol-ngobrol. Yang pertama, penasaran banget, pengen tahu bagaimana Siva mengejar bahasa Inggris ya, khususnya IELTS mungkin ya. Iya, betul, Pak. Mungkin Nah, kenalan dulu kali ya, Pak ya. oke, boleh kenalan dulu, kenalan dulu. Iya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak Asep, dan selamat pagi teman-teman subscriber Jezik Nesa Education ya, Pak ya. Iya betul. Nah, perkenalkan, saya Syifa Syarifah, biasa dipanggil Syifa. Saya merupakan alumni Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Angkatan 2017 lulus tahun 2021 dan kebetulan saya ini satu alma mater dengan Pak Asep, satu kampus dan satu prodi ya Pak. Betul. Saya mengikuti seleksi penerimaan beasiswa LPDP tahap 2 di tahun 2022 yang dibuka pada bulan Juli sampai Agustus, itu kalau tidak salah tanggal 4 Juli sampai tanggal 5 Agustus 2022. Dan alhamdulillah saya diterima untuk melanjutkan studi magister di University of Glasgow, program studi Human Glasgow. Rights and International Politics yang insya Allah akan dimulai pada September tahun 2023 ini, Pak. Luar Mohon doanya biasa. semoga studinya dilancarkan dan dapat lulus tepat waktu. Amin. Bukan semoga, harus ya. Harus Iya lulus harus, Pak, tepat waktu. harus harus banget. Oke. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai nih sama Siva. Mungkin karena kan biasanya orang itu taunya kita apa yang nampak ya, apa yang diupdate saat ini kayak gitu kan. Oh, lulus LPDP nih, lulus ke luar negeri nih, tapi nggak tahu proses berdarah-darahnya itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, makanya saya pengen tahu dulu ibaratnya latar belakang dari proses perjuangannya seperti apa. Diawali mungkin dari setelah lulus, mungkin sebentar saya coba ke belakang dulu. Sebetulnya keinginan untuk lanjut studi ke luar negeri, LPDP itu sudah ada sejak kapan? Apakah sejak kuliah S1 atau bahkan mungkin, sebelum lulus? Jujur sebenarnya keinginan untuk lanjut S2 itu sudah ada pada saat saya kuliah S1 ya Pak Asep. Karena memang cita-cita saya kan ingin menjadi dosen. Dan di peraturan Undang-Undang Guru dan Dosen itu, syarat untuk menjadi dosen minimal latar belakang pendidikannya harus S2. Dan S2, itu jadi semangat saya untuk langsung lanjut studi S2. betul. Oke, lalu kalau secara spesifik keinginan untuk ke luar negerinya itu? Oke, awalnya saya nggak terlalu apa ya, sejak sekolah, sejak awal kuliah itu nggak pernah kepikiran bisa kuliah di luar negeri karena saya pikir kuliah di luar negeri itu cuma untuk orang-orang yang mampu secara finansial gitu kan.
Tapi ini jujur aja ya Pak, sambil curhat-curhat. Ya nggak apa-apa. Nah, pandangan itu berubah pada saat Pak Asep jadi dosen baru di kampus saya Oh, kemarin. oke. Ya, Pak Asep masuk ke kelas, saya sempat dapat informasi soal latar belakang pendidikan Pak Asep yang S2 di University of York dengan beasiswa LPDP, dan itu terus terang membangkitkan semangat saya dan juga teman-teman yang Alhamdulillah. lain Pak untuk studi S2 di luar negeri. Yang mana ternyata kita bisa kok kuliah di luar, yang penting ada kemauan gitu Betul, Pak. betul. Oke, Itu alhamdulillah. ceritanya sih Pak. Nah, baik. Jadi artinya diawali dari sebuah niat terlebih dahulu gitu ya. Nanti Iya, hal-hal lain akan menyesuaikan. Nah, sekarang nih kan kalau syarat untuk luar negeri itu kan kunci utamanya di bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya iya itu betul bukan Pak. hanya TOEFL ya, betul ya? TOEFL kan tidak berlaku Betul. untuk keluar, TOEFL ITP tidak berlaku ya untuk keluar negeri ya. Hmm, Nah, jadi mereka harus menggunakan IELTS atau enggak TOEFL IBT. Nah, IBT. ketika Siva lulus kuliah S1 di tahun 2000 berapa? Lulus kuliah? 2021 2021. Kalau saya Oktober. boleh tahu, pertama kali Siva belajar bahasa Inggris setelah lulus, itu kalau kita rating 0 sampai 9 gitu kan, itu Siva posisinya di angka Hmm. berapa sebelum belajar bahasa Inggris? Kayaknya di 6 Pak. Di 6. Oke. Itu kalau, Baik. oh 1 sampai 9 maksudnya 1 sampai 9. dalam band IELTS ya? Iya, band Oh, IELTS. kayak, oke, kalau misalkan di band IELTS, saya mau posisikan diri di, kayaknya 3 deh Pak. Oh, 3. Sebelum Tiga, sebelum sebelum betul. memulai bahasa Inggris, sebelum Mm, belajar. Iya, sebelum sebelum belajar IELTS. Iya, sebelum belajar IELTS. Nah, Iya, terus kan Siva dari Jakarta gitu ya. betul Pak. Saya dengar Siva sampai jauh-jauh ke Pare kayak gitu. Kan di Jakarta Mm. banyak tempat kursus yang mungkin lebih advance, kemudian belajar sama native asli kayak gitu. Kenapa kok Siva memutuskan untuk ke Kediri, ke Pare untuk mengejar IELTS-nya itu? Oke, pertama-tama yang saya cari itu suasana belajarnya, Pak. Hmm. Suasana belajar yang lebih tenang dan suportif. Kalau misalkan di Jakarta, saya rasa sih mungkin apalagi kalau misalkan belajarnya secara online ya, Pak. Hmm. Kita nggak ada interaksi langsung dengan teman dan dengan tutor, terus juga nggak bisa sharing-sharing tentang progres, apa ya, progres ketercapaiannya. Nah, tapi kalau di Pare itu saya bersyukur banget sih karena saya bisa bertemu dengan teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang dari NTT, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya ada di situ. Kita bisa sharing juga, terus saling mendukung, dan kalau misalkan salah satu lagi lemes belajarnya bisa kita semangatin, terus setiap pulang kursus kita belajar bareng. Itu sih Pak yang membuat beda. Dan salah satu tujuan saya ke Pare juga karena saya pengen belajar di tempat kursus yang sistem belajarnya itu offline, langsung dibantu oleh tutor. Dan alhamdulillahnya kemarin tempat kursus saya itu sangat recommended, sangat bagus sekali untuk menunjang proses belajar saya. Dan ini nggak apa-apa ya Pak sambil cerita, karena Iya, kan nggak apa-apa. saya dapat rekomendasi tempat kursus dari Pak Asep juga. Saya ini banyak nanya sebenarnya ke Pak Asep ya. Saya dapat rekomendasi tempat kursus dari Pak Asep, dan itu saya sangat bersyukur sekali karena gaya belajarnya itu gaya militer Pak. Jadi Oke. nggak ada waktu leyeh-leyeh, dan memang Ya, itu yang saya cari, yang mana saya harus cepat bisa karena saya kan mengejar waktu untuk segera daftar beasiswa. iya. Nah, waktu belajarnya sangat padat, tapi itu memang yang saya cari, Pak. Jadi suasana belajar, sistem belajarnya, sama bisa ketemu dengan teman-teman dan tutornya secara langsung. Dari pertama datang sampai dapat, oh ya, berapa kali tes IELTS? 1 kali, Pak, 1 kali alhamdulillah. langsung dapat, Hmm. berapa skornya terakhir itu? Ya, 6,5 aja Langsung sih, dapat Pak. 6,5. Oke. Hmm. Dari pertama datang sampai dapat skor 6,5 itu di total berapa lama, berapa bulan di Pare? Ya, jadi saya itu lulus dari UNJ kan tanggal 28 Oktober. Nah, di bulan Novembernya, tanggal 22, saya berangkat ke Kediri, Kampung Inggris Pare. Dan mulai belajar itu tanggal 20, lusanya saya langsung Bisa belajar. langsung belajar. Jadi total belajar itu 5 bulan. Sebenarnya saya ambil yang program 6 bulan ya Pak Asep. Bulan. Tapi terpotong cuti mandiri dan cuti lebaran. Oke. Jadi dari bulan November, saya baru kembali ke Jakarta itu tanggal 1 Juni, lalu mulai tes tanggal 4 Juni.
4 Juni. Iya. Oke, berarti 5 bulan. Oke, saya mau bertanya detail nih. Tadi kan belajarnya gaya militer dan tidak ada Mm-mm. waktu leye-leye. Dalam Iya waktu betul. 24 jam, bisa diceritakan nggak Mm-mm. mulai dari bangun tidur jam berapa, ngapain aja, apa yang dipelajari sampai tidur lagi? Oke, baik. Saya jabarkan dulu ini ya Pak, jadwal belajarnya. Ya, Jadi kita itu masuk pukul 7, itu 7 pas banget ya Pak, nggak boleh telat. Karena telat 2 menit pun itu kadang kita nggak boleh masuk. Jadi sangat ketat sekali. Jadi masuk pukul 7, lalu kita belajar sampai pukul 10. Pukul 10 kita ikut belajar juga namanya study club untuk kelas speaking sampai pukul 11. Pukul 11 istirahat, masuk lagi pukul 1, pukul 13 siang. Nanti pukul 13 siang kita masuk belajar sampai pukul 16 sore. Nah, pukul 16 sore kita pulang, lalu nanti mulai belajar lagi pukul 6 sore kurang. Karena kan di Kediri itu kita maghribnya jam 6 kurang ya Pak, beda sama oh, di Jakarta. Jadi setelah maghrib itu kita belajar lagi sampai Isya, sampai pukul 19. itu Nah, di nanti kelas. pukul 9 itu online. Nah, Oh, kalau yang online. pukul 18 sampai pukul 19 itu online. Kalau yang tadi saya jelaskan itu offline. Di kelas. Nah, jadi di kelas. Tapi kalau misalkan yang pukul 18 sampai pukul 19 itu berlangsung secara online. Nah, nanti istirahat mulai lagi pukul 21 sampai pukul 22, kadang sampai pukul 23 kalau lagi bulan puasa. Jadi istirahatnya ya pukul segitu Pak, tapi kadang kalau ada PR, kita baru bisa tidur jam 2 pagi. Jam 2 Dan pagi baru bisa masalahnya tidur. PR-nya itu setiap hari. Nah, PR-nya itu setiap hari. Jadi baru bisa Berat. tidur tuh jam 2. Jam 2 pagi baru bisa tidur, bangun lagi subuh, terus seperti itu berulang-ulang. Itu bukan kalau artinya selalu ada. Selalu ada. Tapi kadang ada juga nggak ada PR, tapi sangat jarang gitu Pak, Sangat sangat-sangat jarang. jarang. Iya. Sabtu Minggu bagaimana? Sabtu Minggu itu adalah hari yang kita idam-idamkan karena memang Oh, istirahat. Jadi ah, digunakan untuk istirahat. oke, baik. Nah, tentu itu selama kurang lebih mungkin 5 bulan polanya seperti itu ya. Mm. Pasti Iya kan betul Pak. selama 5 bulan itu ada yang namanya kendala gitu kan. Kendala yang dihadapi khususnya dalam mempelajari dari 4 skill itu ya, listening, Mm-mm. reading, Betul Pak. writing, dan speaking. Itu apa Mm-mm. yang menurut Siva paling sulit berdasarkan pengalaman pribadi? Iya, jadi memang pada saat belajar IELTS tuh kerasa banget ya beratnya Pak, karena kita harus mempelajari 4 skill sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yang paling menantang itu menurut saya listening Pak. Waktu awal masuk tempat kursus itu kan ada yang namanya placement test untuk ditempatkan apakah kita ini masuk kelas dasar, kelas intermediate atau kelas advance. Nah, waktu itu pas tes placement test saya pikir tuh tesnya kayak tes bahasa Inggris di sekolah gitu, Pak. Jadi per soal, number two, number three gitu kan. Jadi Hmm. disebutin nomor-nomornya. Ternyata pas listening IELTS tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi ya sudah ada suara, kita harus tahu jawaban nomor satu misalkan sampai nomor 6 sampai nomor 10. Jadi harus jeli, harus pendengarannya harus benar-benar jelas gitu. Dan itu benar-benar effort sih waktu belajarnya, Pak. Oke, baik. Itu, aduh ada yang mengganggu ini. Itu sesi sesi belajar apa namanya bahasa Inggrisnya seperti itu gitu ya. Nah, berarti apa namanya itu beberapa kelemahan. Nah, selama 5 bulan itu kan di Pare itu kadang ada orang-orang yang apa ya, godaan-godaan gitu ya, pengen pulang lah, Mm-mm. apalah. Nah, bagaimana cara Siva supaya tetap bertahan? Karena 5 bulan itu bukan waktu yang sebentar loh. Mm-mm. Godaan maksudnya rasa ingin cepat pulang gitu, Pak. Saya ingin cepat pulang, atau misalnya Oh. pengaruh-pengaruh yang lain kayak gitu. Mm. Kalau sepengalaman saya waktu di Pare kemarin, terus terang betah sih Pak, malah kayak seneng aja tinggal di Pare itu karena kan suasananya tenang, terus teman-temannya pada baik, ya itu sih benar-benar yang paling penting tuh punya teman-teman yang baik dan suportif. Dan mungkin yang bikin bosan itu makan ya Pak, Hmm. karena kan setiap makan itu ketemunya ayam goreng lagi, ayam lagi, nggak jauh dari menu ayam. Itu yang bikin bosan, tapi ya itu kan bisa dikondisikan, kita bisa masak di kos atau bisa beli makan
yang fast food kadang-kadang gitu Kak. Tapi kalau misalkan pengalaman tinggal di Paris sih betah-betah aja. Bisa, bisa. Cuman yang jadi apa ya, penghambat belajar itu pada saat saya harus tipes Pak. Tipes Oh, karena sampai sakit terlalu ya? ya, karena terlalu padat kan jadwal belajarnya. Tapi itu saya akui kesalahan saya sendiri sih Pak. Jadi dari tempat kursus itu kan sudah diingatkan karena jadwal belajar yang padat, kita harus memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk istirahat. Nah, salahnya saya tuh memaksakan diri untuk ambil kelas private di luar tempat kursus. Karena Oh, masih saya merasa speaking saya kurang. masih kurang, Pak. Masih kurang. Jadi waktu itu saya sambil ambil private juga dan akhirnya tipes. Tipes. Baik, baik, Terus baik. dan itu benar-benar effort banget sih Pak kalau jauh dari keluarga. Karena kan saya ke rumah sakit sendiri, pulang sendiri juga, terus penyembuhan juga sendiri. Di sana. Oke, sekarang saya pengen lebih spesifik ke skill listening. Nah, Iya. mungkin selama 5 bulan itu Siva menemukan suatu pola. Bagaimana sih cara, Mm-mm. atau pengen tahu dulu kondisi awal Siva ketika listening sebelum belajar seperti apa, lalu Mm-mm. menemukan pola yang menurut Siva efektif. Bagaimana cara meningkatkan skill listening itu? Oke, uh, waktu itu pas di Paris saya merasa pendengaran saya kurang tajam ya Pak untuk Hmm. mendengar materi bahasa Inggris itu. Nah, awal-awal benar-benar effort setiap ada tes per 2 minggu itu pasti nilainya itu 3,5, 4, benar-benar bikin frustasi gitu, bikin saya khawatir bisa nggak nih ya ikut tes IELTS. Kayak gitu terus sampai suatu hari saya memaksakan diri karena termotivasi juga sama teman yang ambisius gitu. Dia bilang apa ya, rahasia dia punya pendengaran yang tajam untuk listening itu ya dengan cara berlatih terus gitu Pak, diulang ulang. Makanya saya waktu di Pare itu pernah belajar listening, sehari harus dapat 5 5 sesi listening 5 sesi. atau 4 dan itu saya ulang-ulang. Mm-mm. Diulang-ulang misalnya satu sesi udah selesai terus kita ulang lagi sesi kedua. Nah, kita kan ada buku Cambridge ya Pak Asep, buku Ya, Cambridge yang kita pakai untuk berarti soal. Di ya. belakang itu kan suka ada tulisan dari narasi yang diperdengarkan, narasi Ya. listeningnya. Nah, nanti pas di sesi 2 itu kita bisa denger soal listeningnya sambil baca narasi itu. Itu sangat-sangat membantu. Jadi kita tahu bagaimana pronouns setiap kata. Jadi pengucapannya seperti apa dan itu lama-lama nanti kita ingat kok Pak. Alhamdulillah kemarin tes sampai dapat 6,5. Di Saya rasa listening. sih ya saya rasa Hmm. itu pencapaian pribadi ya Pak. Mungkin bagi sebagian orang 6,5 apa sih, tapi untuk saya pribadi itu suatu Sudah kemajuan sangat karena luar saya berangkat biasa. dari 3. Baik, saya juga kalau listening beberapa kali tes itu selalu 6. Padahal nggak tahu kenapa, padahal berusaha untuk udah jelas, tapi tetap aja skornya 6 lagi, 6 Betul lagi. Pak. Nggak pernah dapat 6,5 di listening. Karena benar Pak, karena kita tuh kendalanya mendengar sambil membaca, sambil menerka jawaban. Jadi Nah, dalam waktu gitu. yang bersamaan tuh agak sulit gitu. Betul, Nah, memang sulit. berarti kalau listening itu enaknya sambil ketika reviewnya itu sambil membaca Baca. skrip gitu ya, skrip yang di Transkripnya, belakangnya iya betul. dari buku Cambridge, kemudian itu bisa sambil kita apa namanya meningkatkan skill kita dan tahu gitu ya itu Iya, kelemahannya di mana gitu. dan ada keuntungannya juga Pak dari metode itu. Jadi kita bisa dapat lexical resource baru, vocabularies baru, terus tahu pengucapan setiap kata dan untuk kata yang asing kita jadi terbiasa. Oke, baik. Sekarang ke reading. Nah, kok Hmm. reading banyak juga kan bacaannya ada lima Aduh puluh betul. 50 atau 40 kalau aku tidak salah. 40 ya. Reading itu 40 40 dan soal. ada 3 passage gitu ya, ada 3 bacaan itu sangat panjang. Mm-mm. Nah, bagaimana itu? 40 nggak sih ya Pak? 40 40 ya deh betul kayaknya. 40. Iya. Strategi belajar reading itu karena waktu di Pare saya ada kelompok belajar setiap dari tempat kursus kita upayakan untuk belajar bareng gitu, belajar reading. Dan di tempat kursus pun sebenarnya kita diajarkan metode untuk mengerjakan soal reading. Hmm. Kayak kita tuh misalnya ngerjain soal, kan biasanya awal-awal um,
IELTS test taker belajar tuh mereka baca paragrafnya dulu Iya, sampai akhir baru ngerjain soalnya. Itu iya. menurut saya kurang tepat ya Pak, karena Oke. akan lebih baik kalau kita baca per paragraf dulu. Misalnya baca paragraf pertama, terus langsung lihat soal pertama. Mm-mm. Nah, soal pertama itu misalnya tipe soalnya apa? Yes, no, no, Not not given, given. Mm. true, false, not given. Mm-mm. Nah, terus beralih ke nomor dua. Kalau misalkan jawaban pertama ada, terus beralih ke nomor dua. Jawaban nomor dua ada, beralih ke nomor tiga. Jawaban nomor tiga ada, eh, lanjut lagi ke nomor empat. Kalau nomor empat gak ada, baru kita lompat ke tipe soal selanjutnya. Misalnya tipe soal selanjutnya itu di nomor 6. Tipenya PG, pilihan ganda. Ya. Kayak gitu. Cari dulu di nomor 6, kira-kira ada nggak jawabannya. Kalau di nomor 6 ada, lanjut ke nomor 7. Nomor 7 gak ada, lanjut lagi ke tipe soal selanjutnya. Misalnya tipe soal selanjutnya itu ada di nomor berapa, dan kira-kira ada nggak jawabannya di paragraf pertama. Kalau nggak ada, baru kita lanjut lagi baca ke paragraf kedua. Seperti itu Pak. Jadi ngerjainnya per tipe soal. Jadi baca satu paragraf, itu kita harus dapat banyak. Ketemu nggak kira-kira di tipe soal pertama, di tipe soal kedua, di tipe soal ketiga. Jadi nggak langsung baca satu narasi gitu. Karena biasanya Karena kan kadang suka kita lupa lagi. berurutan ya, jawabannya itu suka Berurutan Pak. berurutan di setiap paragrafnya itu. Betul Pak. Oke, baik. Reading sudah, listening sudah. Nah, tes yang ketiga nih, writing. Wah, ini sudah ada ini. Nah, tes yang ketiga di apa namanya di subtes writing bagi sebagian orang ini menjadi suatu apa namanya momok yang membuat mereka kesulitan. Nah, bagaimana pendapat Sipa mengenai tes writing dan bagaimana solusinya? Apa strategi belajarnya? Oke, kalau writing itu mungkin lebih ke praktis ya Pak. Kalau kita sering berlatih, nanti akan terbiasa menulis itu dengan efektif. Kadang yang kan biasanya penilaian IELTS itu untuk writing ke grammar, Hmm, terus ide, iya, sama pemilahan ide. Sebenarnya ini saya agak lupa-lupa ingat ya Pak, karena iya, tesnya udah lama kan ya tahun nggak kemarin. apa-apa. Tapi seingat saya, waktu nulis writing, ketika ditanya tentang people-nya itu kita harus bagi dulu, fokuskan dulu, berdasarkan usia kah, berdasarkan jenis kelamin kah, Hmm. atau berdasarkan profesi, sama seperti speaking gitu. Misalnya bagaimana cara kita mendorong orang untuk belajar bahasa Inggris. Nah, orang yang dimaksud nih kita harus lebih kreatif. Apakah anak-anak, apakah orang dewasa, apakah orang tua gitu kan. Kalau misalkan remaja, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi, terus bisa melahirkan inovasi yang lebih menarik perhatian remaja dalam mempelajari bahasa Inggris. Kalau anak-anak mungkin bisa lewat mainan, bisa lewat kartu, Hmm. kartu ini bahasa Inggrisnya apa, yang gambar ini bahasa Inggrisnya apa, terus bisa lewat puzzle juga. Nah, kalau orang tua mungkin bisa, ya mungkin Pak Asep ada ide gitu ya, intinya dibagi aja orangnya seperti itu. Itu sih yang saya ingat sih Pak, kalau misalkan untuk writing IELTS. Sama ada juga beberapa teknik yang mungkin ini lebih teknis ya Pak bahasannya. Jadi agak sulit kalau misalkan harus sambil lihat dulu Kalau ininya Pak, latihannya strukturnya. bagaimana latihan writingnya? Apakah setiap hari? Kalau tadi kan listening tadi sampai 5 paket soal di review. Nah, kalau Iya, kalau di writing itu kan ada taks satu, taks dua. Itu iya, misalnya satu apakah tas setiap dua. hari harus nulis taks satu? Kalau nulis misalnya berapa berapa judul kah yang biasa sih lakukan kayak gitu? Oh iya. Kalau di tempat kursus kita setiap hari nulis ya Pak. Jadi taks satu, taks 2 mungkin bisa sampai 4 kali nulisnya. Tapi kalau misalkan bahasanya tentang outweight yang kayak gitu, terus tentang uh, apalagi ya, misalnya buat views itu kan agak berat ya, agak panjang. Nah biasanya cukup 2 sehari. Tapi nanti kalau misalkan mau berlatih di rumah bisa pakai buku IELTS yang Cambridge tadi. Setiap ada soal writing kita kerjakan. Saya maksimal kalau IELTS itu 3 sih Pak ya. Tiga. Kadang 3, kadang 4, kadang 3, kadang 4. Jadi lebih berat di tas 2. Kalau tas satu kan ada ini ya apa?
diagram-diagramnya. Kalau Tiga, tes 2 tiga kan itu harus tiga tak satu, tiga tak dua begitu? Atau enggak. oh enggak? Jadi tas satu satu, tas dua dua. Oh Kadang gitu. 4. Jadi tas satunya 2, tas duanya 2. Oh. Karena ya kita nggak punya waktu sebanyak itu untuk ngerjain banyak soal Dan itu setiap writing. hari ya? Setiap hari. Atau oh setiap hari? Kalau misalkan sebenarnya dalam belajar IELTS itu kan kita nggak bisa menguasai 4 keterampilan dalam waktu yang bersamaan. Jadi pernah tutor saya itu bilang kalau mau efektif kejar dulu 2 keterampilan yang kalian suka. Nah kebetulan saat itu saya Apapun itu. ngajarnya Dua itu uh, apapun itu ya yang kita mampu, yang yang kita kita bisa, mampu. yang pengen kita gali lebih awal gitu. Nah, waktu itu saya lebih milih speaking sama writing dulu. Hmm. Reading sama listening baru setelah yang 2 ini terkejar. Jadi pada saat saya sudah berlatih speaking dan writing terus-menerus, terus waktunya belajar reading dan listening, itu apa ya, bobot belajar writingnya sih kurangi. Jadi sehari dua. Yang tadinya sehari bisa 4, jadi 2. Kayak Tapi gitu. itu artinya dalam setiap hari itu 4 skill tetap dipelajari semua, nggak sih fokus kedua aja, hanya bobotnya agak Iya, dikurangin. iya agak dikurangin. Kadang kadang sehari reading listening aja. Tapi itu kalau misalkan kalau kita udah merasa udah cukup gitu sama keterampilan yang sebelumnya gitu, Pak. Oke oke. Terakhir di speaking, Mm. gimana kalau kalau speaking? Karena kan buat sebagian orang yang benar-benar ibaratnya dasar banget, ibaratnya masih Mm-mm. belum bisa banget untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, itu apa Mm-mm. yang Siva lakukan waktu selama 5 bulan itu untuk improve speaking? Oke, untuk improve speaking, saya selalu buka video tentang orang-orang yang tes IELTS speaking, Pak. Oke. Jadi buka apa aja sih yang ditanyakan dari part satu dan part 3. Ada juga channel yang improve apa ya, perbendaharaan kata saya itu namanya uh, Learning Speaking with IELTS with Former Examiner gitu. Oke. Jadi di channel itu tuh kita belajar tentang lexical resource yang bisa digunakan misalnya untuk topik-topik tertentu. Kalau misalkan topiknya olahraga, oh ini ada nih perbendaharaan kata yang bisa dipakai. Itu saya catat dan saya gunakan kalau misalkan ditanya sama teman pada saat study club atau pada saat latihan speaking bareng. Itu sih, jadi rajin-rajin nonton video tentang test speaking, terus rajin-rajin juga nyatet lexical resource karena itu juga membantu untuk ngeboost band speaking kita, sama kita juga bisa ngambil opening yang dipakai sama IELTS test taker waktu test Oke. speaking. Nah, oh ini openingnya bagus nih, kita Bagus. adopsi, kita modifikasi. Terus ada juga chunks-nya kita pakai, terus apa ya, istilah-istilah yang bisa kita serap untuk dipakai speaking nanti. Nah, kayak gitu Pak Asep. Terus kalau speaking itu kan kadang pertanyaannya random ya Pak Asep. Mm-mm. Dan kita itu dituntut untuk mampu menjawab dengan skill speaking yang dimiliki. Misalnya, what is your favorite color? Ditanya, apa sih warna favorit Anda? My favorite color is blue. Nah, untuk IELTS tuh seperti itu kurang bagus, Pak Asep. Nah, Karena itu adalah momen di mana kita menunjukkan kemampuan speaking kita, gitu. Kayak, since I perceive myself as a calm person, so I perceive that blue is my favorite color. oh Mungkin ya. jawaban yang seperti itu akan lebih baik, gitu. Jadi, Iya. kenapa, apa sih warna favorit Anda? Oh, karena saya memandang, saya memiliki kepribadian yang tenang, jadi warna favorit saya adalah warna biru. Jadi harus ada alasannya di setiap jawaban itu. Jadi nggak bisa dikasih jawaban kosong. Kasih jawaban yang memuaskan examiner gitu Pak. Jadi pertanyaannya random, tapi jawabannya tuh harus kreatif Harus gitu. kreatif. Nggak bisa dikasih jawaban, ya saya suka warna biru, udah selesai. Gitu. Oke, oke. Terakhir, tips ketika ingin mendekati hari H tes untuk IELTS nih. General tips lah buat buat mereka yang ingin belajar, yang ibaratnya ingin belajar IELTS sama apa namanya sama mau tes. Oke, pertama practice make perfect. Jadi jangan berhenti berlatih. Menjelang tes itu harus tetap berlatih, tapi mungkin ritmenya nggak secepat yang kemarin gitu. Maksudnya kita udah
terlalu sering belajar, udah banyak belajar, menjelang tes itu agak diturunin aja, slow down. Karena kita kan mau tes, kita harus jaga stamina. Takutnya nanti pas tes sakit. Itu. Terus yang kedua, perbanyak perbendaharaan kata yang bisa dipakai pada saat topik-topik tertentu. Terus terbiasa menggunakan idiom di speaking, di speaking. Terus udah gitu latihan pakai opening yang bagus baik untuk writing maupun speaking. Terus udah gitu ya sering-sering nontonin channel-channel yang bermanfaat untuk mendulang band IELTS. Sama apa lagi ya? Ya, intinya itu sih Pak Asep, jangan Oke. berhenti belajar. Sama ini Pak Asep, sama waktu dulu saya kendala kendala menjelang tes IELTS itu adalah pada saat dikasih pertanyaan, pas speaking Heeh. harus mikir dulu. Ini jawabannya apa ya yang berdasarkan pengalaman pribadi dan Mhm. yang berdasarkan fakta. Akhirnya kan nge-freeze terus banyak jeda waktu. Nah itu sangat bahaya. Makanya terus terang 2 minggu sebelum saya tes speaking itu saya latihan bohong Pak Asep. Oh, Nah, di IELTS tuh nggak apa-apa bohong, kan yang ingin dinilai itu kan kemampuan speaking. ya. Ya, misalnya jelaskan pengalaman Anda, pengalaman yang paling membahagiakan dalam hidup Anda ketika Iya, anggota keluarga Anda mendapatkan penghargaan. Kan bingung ya kalau misalkan iya. kita berpikir sesuai dengan pengalaman pribadi, harus ngarang, harus mengarang dalam waktu yang singkat. Hmm. Gitu. Oh, saya pernah mempunyai kakak juara Indonesian Idol, juara pertama, kayak gitu. Kan akan lebih enak kalau langsung TikTok gitu. Jadi Iya, 2 minggu itu betul. saya latihan bohong, Pak Asep. Gak apa-apa kok kalau di IELTS bohong itu gak apa-apa.